Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang tersisa. Sudah setengah berlalu dan setengahnya lagi tersisa. Dan ini begitu cepat Ramadan ini berlalu. Baru kemarin saya ingat pertama kali ceramah di sini, dan waktu itu kami membahas tentang hilal, bagaimana Rasulullah SAW melihat hilal ataupun melihat bulan. Dan sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, dan ini yang disebut dengan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang cepat berlalu. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, Ramadan ini adalah madrasah, mendidik kita kaum muslimin dengan berbagai macam didikan. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini dan puasa serta puasa di dalamnya. Salah satu dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa petik dari Ramadan ini adalah kejujuran. Ramadan ini mengajarkan kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar jujur, baik jujur dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun jujur dengan diri kita ataupun jujur dengan orang lain. Betapa tidak, selama kurang lebih 1 bulan berpuasa kita praktekkan kejujuran itu. Siapa kira-kira yang mengetahui kalau kita ini berpuasa? Boleh jadi kita memperlihatkan kita ini berpuasa, tapi dari rumah kita sudah kenyang dan tidak ada yang curiga, dan tidak ada orang yang memperdulikan kita. Siapa kira-kira yang mengetahui kalau kita itu minum air, apalagi yang punya mobil ini, naik mobil, kacanya kaca riben, kaca hitam, di situ ada makanan dan minuman, dia sendiri yang makan dan minum, tapi kemudian itu dia tidak lakukan. Sangat memungkinkan bagi seorang ibu rumah tangga ketika dia berada di rumah memasak untuk keluarganya, maka dia sudah makan duluan. Tapi kemudian karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia jujur bahwa dia ini sedang berpuasa, maka itu dia tidak lakukan. Sebenarnya pada saat kita mau ambil air wudhu, untuk minum air itu sudah memungkinkan, dan air itu sudah di dalam mulut kita. Tinggal melewatkan sedikit saja, tidak ada orang yang berani, kecuali mungkin anak-anak ya. Kita dulu masih anak-anak mungkin korupsi seperti itu. Kesempatan kalau sudah waktu wudhu. Tapi bagi orang yang dewasa, ternyata begitu jujurnya dia, padahal kesempatan itu sudah berada di depan mata. Kesempatan untuk minum airnya sudah ada. Kemudian sudah bukan lagi, kalau memasukkan ke dalam mulut tidak ada orang yang curiga, tinggal menelan sedikit, tidak ada orang yang berani. Ini semua Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang jujur. Begitu pula pada saat kita mau sahur, kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak melewati batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Makan dan minumlah kalian sampai jelas. Ini dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran, sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Benang putih dan benang hitam. Ketika sudah jelas waktu fajar, maka sesungguhnya tak seorang pun yang berani melangkahi itu walaupun hanya beberapa menit. Itu semua karena apa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita jujur. Begitu pula kalau kita mau berbuka puasa, sudah makanan sudah berada di hadapan kita, doa sudah mulai dikumandangkan doa, di radio juga sudah mulai kita lihat sudah ada mengaji, kemudian ada doa, tinggal sedikit. Siapa yang berani? Siapa berani melangkahi batas waktu yang tinggal sedikit ini? Semua kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan puasa perlu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya dalam berpuasa kita jujur, sementara dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jujur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang selama 1 bulan ini akan mendidik kita agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejujuran ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan kepada orang-orang yang beriman, kalau ada seruan kepada orang-orang yang beriman, pertama, segera kita memasukkan diri kita kepada orang yang beriman, dan keimanan kita segera langsung bereaksi, karena yang dipanggil adalah orang yang beriman, sementara kita orang beriman. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya ada seruan tentang orang beriman dalam Al-Quran, maka fa'asghi sam'aka, pasang baik-baik telingamu. Kenapa? Itu mungkin yang ada berita setelahnya. Kalau bukan kebaikan diperintahkan untuk dilakukan, atau keburukan diperintahkan untuk dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini berbicara tentang kisah 3 orang yang tidak ikut dalam perang Jaisul Usrah, yang memang kisahnya cukup panjang, tapi yang perlu untuk kita garis bawahi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah seruan orang-orang kepada orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bertakwa, kemudian setelah diperintahkan bertakwa, yang berikut diperintahkan agar supaya menjadi orang-orang yang jujur dan masuk dalam kategori orang jujur dan bersama orang-orang jujur. Kenapa kita jujur? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita. Bahkan orang-orang yang jujur pun ditanya oleh Allah, kenapa dia jujur, apalagi para pembohong-pembohong. Ayat ini sangat menakutkan. Liyas'alas sadiqina an sidqihim. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Kenapa mereka jujur? Sebagaimana Allah akan bertanya juga kepada para pembohong-pembohong, kenapa mereka berbohong? Untuk orang yang jujur saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang jujur ketika ditanya oleh Allah pasti dia menjawab kenapa dia jujur. Tapi kalau pembohong, saat ditanya apa nanti yang akan dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebohongannya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didikan di bulan suci Ramadan ini seharusnya membekas sampai setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang madrasah saum ini, puasa atau madrasah puasa ini, yang targetnya adalah mengeluarkan pribadi-pribadi yang memiliki predikat la'allakum tattaqun, dan tattaqun itu dalam bentuk kalimat fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari adalah bentuk kalimat yang menyatakan sedang dan akan datang. Itu yang disebut dengan fi'il mudhari. Karena kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada fi'il madhi, telah berlalu. Ittaqaitum itu kalian telah bertakwa, itu sudah berlalu. Kemudian tattaqun, kalian sedang bertakwa dan akan bertakwa. Kemudian ittaqu
bertakwalah fil amr. Nah, bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mengajak orang beriman untuk berpuasa, memerintahkan kepada orang untuk berpuasa, maka la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Takwa itu yufidu al-istimrar. Takwa itu terus menerus, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi terus menerus di bulan Ramadan dan juga bukan di bulan Ramadan. Nah, pesan-pesan Ramadan yang kita bisa ambil atau didikan Ramadan, salah satu yang bisa kita petik adalah mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh kejujuran, banyak contoh kejujuran ini. Kadang kita menganggap bahwa kejujuran itu sekedar berkata sesuai dengan kenyataan, itu bagian dari kejujuran. Tapi kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam masalah niat, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini begitu sebelum masuk Ramadan kita berniat untuk menjadikan Ramadan ini terakhir dalam kehidupan kita. Kita isi dengan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Ramadan datang dan bertemu dengan kita dan kita bertemu dengan Ramadan, suasana sudah lain. Kebutuhan-kebutuhan sudah begitu banyak. Urusan-urusan tidak ada hentinya dan tidak ada habis-habisnya. Padahal kalau kita jujur dengan niat kita, maka dengan niat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya inna bil madinati atau inna fil madinati aqwaman ma sirtum masiratan wala qata'tum wadiyah illa kana ma'akum. Sesungguhnya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjalan melakukan perjalanan termasuk perjalanan peperangan. Dikatakan Rasulullah kepada orang-orang yang berjalan bersama dia, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan menembus padang pasir, melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian. Artinya mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang pahala kalian dapatkan. Para sahabat bertanya, wahum bil Madinah, apakah mereka akan mendapatkan pahala? Kita ini sudah susah-susah berjalan menembus padang pasir, kemudian melewati lembah, lalu kemudian mereka cuma berada di Madinah, tapi mereka juga mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan, iya, mereka mendapatkan pahala, habisahumul udhur. Kenapa bisa begitu? Karena terhalangi oleh uzur. Sebenarnya kalau saja tidak ada uzur, mereka akan bersama kita. Nah, orang-orang yang seperti itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dalam niatnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikut kita ini perlu meningkatkan kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu introspeksi. Ramadan kesempatan bagi kita untuk introspeksi. Apakah Ramadan ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang tidak berkualitas? Kita cuma menghunting tempat-tempat atau masjid-masjid yang melakukan salat tarawih super cepat. Karena memang juga mempengaruhi juga hati kita ketika di masjid ini masih sementara ceramah, yang lain sudah ada subhanal malikil kudus. Goyang juga hati ini ya. Jadi tuh iya, di ustadz masih ceramah di masjid yang lain subhanal malikil kudus. Wah, donggo molamingo. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di awal-awal Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu hari ataupun satu kali ataupun dua kali, begitu dalam riwayat. Dan para sahabat salat di belakang beliau. Beliau salat di Masjid Nabawi yang infrastrukturnya sangat terbatas. Tiang-tiangnya
cuma korma, pohon korma. Atapnya pelepah korma. Tidak ada tehel seperti ini. Tidak ada AC. Tidak ada kipas angin. Tidak ada sejadah. Dan tidak cepat seperti sholat kita. Kita di sholat di sini termasuk sholat cepat. Tapi karena mereka tahu bahwa sesungguhnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, ini jujur ini. Jadi qiyamul lail tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban atau melepaskan tugas kita sementara berpuasa kemudian qiyamul lail, tapi imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh karena itu saya heran kenapa orang hari ini sudah tidak memberi kesempatan kepada orang untuk bernapas mau beribadah. Begitu masuk sholat maghrib, sholat isya langsung, kemudian setelah itu sholat sunnah langsung lagi, kemudian gaspol, belum selesai, baru jam 8 lewat sudah selesai. Dan ini sebenarnya mempengaruhi orang-orang yang agak lambat seperti kita. Saya sendiri secara manusia biasa terpengaruh. Di belakang sana kedengaran toanya sudah selesai, kita baru istawu. Belum lagi kalau Ustadz Rustam kalau berdoa panjang-panjang salat witir. Tapi subhanallah kalau kita jujur, dari semua doa yang Ustadz Rustam lantunkan itu ada satu doa yang Allah subhanahu wa ta'ala terima. Ini doa yang sering Ustadz lantunkan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah bebaskan leher-leher kami ini, bebaskan diri kami ini dari jilatan api neraka. Coba kalau itu yang Allah terima, dari sekian banyak doa itu saja yang Allah terima, itu sudah sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau maafu malohi heo. Yang ingin saya garis bawahi dari pelajaran yang bisa kita petik di bulan suci Ramadan ini adalah kejujuran. Jujur dalam hal niat, jujur dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam beribadah kepada Allah kita buru-buru, tapi begitu keluar kita berjam-jam til-tiul atau dego-dego. Iya. Ini yang kita inginkan agar supaya kita ini setelah keluar dari madrasah Ramadan mendapatkan tujuan Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun, dengan rinciannya salah satunya adalah mencetak generasi-generasi atau orang-orang yang memiliki kejujuran baik dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan dirinya sendiri dan dengan manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.